Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para penyimak atau teman-teman dengan di podcast di mana saja Anda berada, hari ini saya akan melakukan obrolan ya dengan saudara Muhammad Munir yang kita tahu sebagai penulis buku Maimunah Cutpance. Ya, jadi hari ini saya tidak hanya akan bicara mengenai bagaimana proses kreatif menulis Maimunah, ya, tapi juga saya akan membincang beberapa hal lain yang berkaitan dengan penulisan sejarah tokoh lokal di Sulawesi Barat, khususnya dalam masa fase pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Ya. Seberapa menarik obrolan saya dengan beliau sebagai salah seorang penulis produktif di Sulawesi Barat, ya, kita akan simak sama-sama. Ya, yang jelas hari ini kita akan membincang bagaimana proses kreatif yang dilakukan sehingga beliau telah menulis 3 buku. Yang pertama tentu saja tadi Maimunah, kemudian ada yang kedua ini Icalo Manawewang, ya, salah seorang pejuang pra kemerdekaan atau awal abad 20 ya, yang kemudian dibuang ke Surabaya lalu ke Bangka Belitung. Ya. Lalu yang ketiga, ini ada buku tentang Hajian Dedepu atau Ibu Agung yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional. Nah, ini yang menarik ya. Jadi 3 buku ini ditulis oleh beliau dan 2 pahlawan lainnya atau tokoh lainnya ini sementara dalam pengusulan kita di Sulawesi Barat agar dapat juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, apa kabar Bung Munir? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya. Baik-baik. Sebagai pengantar apa yang bisa disampaikan dengan prolog yang saya sampaikan tadi mengenai 3 buku ini? Bagaimana proses kreatifnya? Ya. Sebenarnya buku yang saya lahirkan ini saya sesungguhnya menasanga mandar upangipi salatoi. Iya. Ya, karena ya, pada itu tahun istilah baru itu ya. Istilah lama yang dibarukan. upangipi salatoi. Ya. Pertama memang saya tidak punya kapasitas untuk menjadi penulis karena ya secara pendidikan juga saya hanya sampai di SMA. Tetapi begitu saya tinggal di Tinambung tahun 2015 itu saya berdomisili di Tinambung. Itu 2 tahun setelah tinggal di sana itu saya kayaknya artinya apa istilahnya itu dilingkupi oleh orang-orang hebat, orang-orang yang memang saya akui hebat karena di Tinambung lah saya mulai kenal dengan dunia tulisan. Jadi ada Pak Nurdin Hamma itu, Al-Fatihah untuk beliau. Kemudian ada Batam Malele. Termasuk tokoh-tokoh Tinambung di Flamboyan itu cukup memberikan pengaruh terhadap dunia yang saya geluti. Jadi saya belajar menulis itu secara autodidak. Meskipun memang sejak SMA, SMP malah mulai tertarik gitu ya. Mulai tertarik menulis, tapi saya tidak menggeluti. Nanti di Tinambung itu saya menganggap bahwa menulis itu penting dengan gerakan-gerakan literasi yang kami bangun sejak tahun 2015 itu. Sejak saya berada di Tinambung. Dalam proses perjalanan gerakan literasi itu saya melihat bahwa banyak sekali tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh di Mandar yang tidak terlalu dikenal di daerahnya, kurang terekspos gitu ya. Kurang terekspos. Salah satunya itu adalah Maimunah Manawewang. Itu memang dia cukup terkenal karena dia ada hubungan dengan lagu Topole di Balitung yang sering dinyanyikan. Pada tahun 2017 akhir kebetulan pengusulan pahlawan Depu ini kan gagal 2011 dan itu mulai proses 2009 itu diusul sebagai pahlawan. Kemudian diulang 2017 periode akhir Anwar Adnan Saleh, tetapi proses pengusulan pengawalannya itu pada masa-masa awal Alibal Masdar sebagai Gubernur Sulawesi Barat.
Jadi saya dilibatkan dalam proses pengusulan itu dan saya tertarik mulai mencoba menulis tokoh dan ternyata hasilnya seperti ini bisa jadi buku. Ini sudah edisi ketiga sesungguhnya. Cetakan ketiga gitu Cetakan ketiga. Oh, luar biasa ya. Ini buku pertama setelah beliau jadi pahlawan. Nah, dalam proses itu penjajakan saya terhadap Andi Depu itu ternyata saya banyak menemukan data-data tentang Icalo Ammanawewang. Nah, Icalo Ammanawewang ini adalah dia sebenarnya bisa menjadi perintis perjuangan kemerdekaan karena beliau ini sudah aktif berjuang bersama dengan Maradia Balanepa yang bernama Tokape. Itu yang dibuang di Pacitan ya. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Nah, saya merasa bahwa menulis Ammanawewang ini kan dari literatur yang saya baca itu, buku yang ditulis MT Asis itu, saya menganggap bahwa belum lengkap karena tidak ada pelacakan ya, penjajakan ke Belitung di mana kita selama ini disuguhi nyanyian, bacaan-bacaan bahwa beliau adalah pemilik gelar Anumerta Topole di Balitung. Nah, saya di situ tertarik. 2018 itu pada bulan April, saya masih ingat itu tanggal 20 saya tinggalkan Mandar, saya nekat ke Belitung. Apa betul beliau pernah di sana? Iya, betul. Jadi selama 10 hari itu saya berada di Belitung mencari. Susah sekali karena memang dokumen-dokumen di Belitung itu susah sekali untuk kita melacak ini. Nama langsungnya gitu ya? Iya, alamat langsungnya karena saya hanya berpedoman pada peta atau keterangan catatan Belanda bahwa di Ammanawewang itu ditahan di sekitaran pelabuhan Tanjung Pandan. Di pelabuhan Tanjung Pandan. Itu berapa kilo dari kota Bangka Belitung? Tanjung Pandan itu merupakan ibu kota Kabupaten Belitung Induk. Nah, sekarang kan sudah dibagi dua. Jadi Belitung Timur itu daerahnya Ahok dengan Yusril Issa Mahendra Belitung Timur. Belitung Induk inilah di situ ada memang penjara Belanda. Nah, saya 10 hari di sana itu saya menemukan beberapa keluarga Mandar yang dari Majene. Itu juga sangat membantu saya dalam proses penjajakan ini. Sehingga setelah saya pulang dari Belitung, saya mulai menyusun dan alhamdulillah sampai hari ini sudah cetakan kedua juga ini. Nah, ini sudah edisi revisi yang diterbitkan oleh Gerbang Visual. Nah, dalam proses kedua toko ini saya tulis. Pada saat saya pulang dari Belitung, saya dihubungi oleh salah satu sesepuh Mandar yang sudah lama di rantau. Salah satunya itu Kaimuddin. Kaimuddin, beliau ini adalah orang Tandasura. Orang Tandasura yang pernah menjadi sopir pribadi Aha Nasution. Setelah Aha Nasution meninggal, kemudian menjadi sopir pribadinya lagi Panglima Yusuf. Panglima Yusuf. Dari situ saya banyak mendapat informasi termasuk data-data tentang jejak-jejak pejuang ini. Nah, kemudian saya ketemu lagi orang tua namanya Abdul Latif Saragian. Abdul Latif Saragian itu dia tinggal di Cilegon, Banten. Kebetulan memang sudah lama di sana. Awalnya memang dia Kalimantan, tapi anaknya ada di Banten dan di situ dia bolak-balik Kalimantan dengan Banten. Nah, itu banyak juga informasi yang diberikan kepada saya. Nah, pada saat di Mandar, kebetulan ada anak dari Abu Rugaya namanya Pak Edi Ros. Saya diperkenalkan oleh Balele ke beliau dan beliau memberikan sangat banyak data tentang Haja Maimunah, termasuk informasi tentang Haji Hamadiyah yang menjadi yang pendiri toko. Ya, artinya termasuk orang kaya di Indonesia pada waktu itu. Beliau itu adalah tahun 60-an ya. Ya, dia orang Baruga juga. Termasuk ini Edi Ros ini adalah anak dari Abu Rugaya. Abu Rugaya itu adalah pemilik pom bensin di Mandar pada era penjajahan. Beliau ini partner usahanya Haji Hamadiyah, tapi Abu Rugaya itu lebih konsen usahanya itu di Pulau Krui, Lampung. Kemudian di perahunya itu ada namanya perahu Angsa II.
itu adalah perahu pemasok senjata dan perlengkapan pejuang-pejuang yang ada di Mandar, khususnya di Gapri 531. Nah, dari data-data yang diberikan oleh Pak Edi Rossi itu, saya gabungkan dengan informasi Kaimuddin, Abdul Latif Saragian, dan wawancara tokoh-tokoh yang ada di Mandar dan di Makassar, termasuk adiknya Maimunah masih hidup. Masih ada ya? 2 orang di Makassar itu, ada namanya Abrar juga itu yang sering memberikan informasi. Nah, dari situ lahirlah ini. Jadi 3 buku ini memang saya rancang mulai 2017, jauh sebelum ada pengusulan pahlawan. Jadi pada saat pengusulan pahlawan berproses di Sulbar itu, ya saya dilibatkan dan saya mulai memperlihatkan ini bahwa ini ternyata memang direspon dan pertama dicetak oleh Dinas Sosial, ini yang di Depok. Jadi sampai terakhir Maimunah ini 2 sudah. Itu fase tahun 2015 atau 2017 sampai 2021 ini, itu 5 tahunan terakhir itu ya. Tapi ada 3 buku yang menurut saya luar biasa lah ya, karena ini tentang tokoh dan tentu memerlukan riset dan sebagainya atau proses di lapangan. Nah, perbincangan kita hari ini kan tidak hanya untuk membincang proses kreatif ini secara kronologis dan sebagainya, tapi ini juga pembelajaran bagi anak-anak muda di Sulawesi Barat secara khusus bahwa menulis itu bisa dilakukan dalam durasi yang sesungguhnya tidak perlu lama, ya. Kira-kira bagaimana menceritakan proses penulisannya ini ya? Ya gitu ya. Kan tentu mau tidak mau buku ini kan dianggap sebagai buku sejarah. Ya, dan dalam metode penulisan sejarah kan ada tahapan-tahapan yang mesti dilakukan. Ya. Kira-kira bagaimana? Itu tadi saya bilang bahwa dari awal Pangipi Salatoi muana menjadi penulis. Tetapi kan faktanya ini ada 3 buku. Nah, itu saya menulis itu sebenarnya ini prosesnya lama kan. Itu malah sebelum 2015. Tapi saya tidak serius. Saya cuma iseng-iseng siapa sih sosok ini. Tetapi pada saat itu saya belum tinggal di Tinambung. Saya tidak berada di lingkaran orang-orang yang memang selalu berdiskusi. Cuma penasaran saja. Penasaran saja. Nanti pada tahun 2015 itu saya memang sudah memilih tinggal di Tinambung, di Kandemeng depan masjid itu. Di situ saya memang selalu berhadapan dengan orang-orang yang pernah bersentuhan dengan tokoh-tokoh ini. Misalnya Pak Nurdin Hamma. Pak Nurdin Hamma itu adalah sosok yang banyak memberikan saya informasi, termasuk memotivasi saya untuk bisa menjadi penulis. Jadi saya terkadang dipaksa, kau harus menulis nak. Sayang sekali ini. Nah, dalam proses itu 2016 itu saya kan digabung dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia, MSI. Darmansa pada waktu itu menjadi ketua DPRD Majene. MSI Sulawesi Barat. Saya sangat dekat dengan beliau. Jadi dari proses itu ternyata memang sejak proses penetapan hari jadi Majene itu kan banyak sekali, banyak sekali arsip-arsip yang kita butuhkan untuk proses itu. Nah, arsip ini tidak hanya berbicara Majene. Nah, saya diperkenalkan lagi bertemu dengan Rahman Hamid pada Kongres Sejarah Nasional di Jakarta, termasuk ketemu dengan Muhlis Paeni dan lain sebagainya, Adinda Karim. Ini adalah sosok-sosok yang secara tidak langsung memberikan nutrisi bagi saya dan bentuk gitu ya. Bentuk data apa saja saya butuhkan selalu mereka supply. Nah, ini kan dalam menulis ini saya memang membutuhkan data yang banyak. Sehingga inilah yang kemudian membuat proses ini lebih cepat. Karena seandainya tidak ada orang-orang yang baik hati dan memang mensupport gerakan ini, gerakan literasi di Mandar, ini Dr. Rahman Hamid ini memang dia konsisten untuk memperjuangkan bagaimana Mandar ini setara dengan suku-suku yang ada di Sulawesi. Sehingga apapun bentuknya, data apapun, saya selalu disuplai. Jadi 2 sosok ini adalah akademisi yang banyak mencari data di luar, tetapi kumpul data itu ada di Kandemeng semua, catatan Belanda, Lontara yang mustahil saya temukan, tapi melalui sosok yang mereka-mereka ini, informasi dari orang-orang tua Pak Nurdin Hamma terutama, itu saya korelasi, saya mulai hubung-hubungkan dan ya yang membuat lambat sesungguhnya ini saya anggap bahwa ini lambat. Karena
proses tapi ini. sebenarnya cepat ini, bukan lambat. Saya masih merasa ini lambat. Kalau dianggap cepat, seandainya saya mempunyai pengalaman akademik, ini pasti lebih cepat lagi Kadi. Bisa lebih cepat. Iya, bisa lebih cepat lagi. Durasi semester dan sebagainya. Ya. Ini kan ada ini tidak ada. Jadi saya melihat ini Universitas lambat. Alam Raya ya. Ya itu karena Balele selalu rektornya gitu ya. Rektornya itu dikenal Universitas Alam Raya Ular. Jadi Balele itu 3 buku saya ini beliau memang yang selalu mensupport, pembimbing khusus. jadi makanya saya di Tinambung itu saya 4 tahun di Kandemeng, saya anggap bahwa saya lanjut S1. S1 di Kandemeng. Ya, S1. Kemudian Abang Lele bilang karena rumah yang saya kontrak itu sudah berakhir 4 tahun. Saya juga tidak bekerja lagi dengan Ketua DPRD Majene. Saya pindah ke Katiting. Di situ 2 tahun proses S2. S2 di situ ya. Proses S2 di situ alhamdulillah selesai dengan 3 ini. Soalnya ini 3 ini sekarang kan yang saya mau tanya ini atau yang saya mau tahu adalah dari 3 buku ini ya, mana yang paling sulit dikumpulkan datanya, ditulis dan sebagainya? Ya sebenarnya kalau mau jujur ya, yang paling sulit saya selesaikan ini Maimunah. Maimunah itu saya cari di Baruga susah sekali. Bahkan ini sebenarnya Maimunah ini sejak saya garapan di Depu itu saya sudah mulai melirik ini, tetapi ternyata nanti pada saat Corona, menjelang Corona itu saya mulai lebih banyak di rumah, lebih banyak nulis. Jadi ini Maimunah ini data-data yang saya temukan itu banyak-banyak saya ramu pada masa-masa Corona tahun 2020. Tidak kemana-mana. Ya saya manfaatkan menulis. Alhamdulillah 2020 itu jadi, tapi nanti terbitnya 2021 karena prosesnya ini agak sulit karena susah sekali data. Tingkat kesulitannya di mana? Tingkat kesulitan itu pertama masyarakat kita masih tertutup, ya. Terutama keluarga itu yang keluarga Maimunah yang memang tidak menginginkan dia diekspos berlebihan. Itu kedua di masyarakat kalau berbicara Maimunah itu identik dengan membincang tentang Gapri. Nah Gapri ini kan masih ada sekelompok kecil masyarakat yang menganggap bahwa Gapri dengan pejuang-pejuangnya ini terlibat dalam gerakan Karmusakar DITI. Pada sesungguhnya ini kan dua fase yang berbeda ya. Dua fase yang berbeda. Kedua memang kalau di scoring, ya semangat perjuangan di Gapri itu tidak bisa artinya diukur dengan gerakan lain itu. Tidak bisa. Jadi karena bagaimanapun karena DITI juga tidak berbasis utama di sini. Kedua, latar belakang DITI kan di situ ada 710. Jadi siapapun yang hidup pada masa itu dia akan berada pada posisi serba salah. Serba salah karena di kota ada 710. Ya di gunung ada guerilla yang dikenal DITI. Nah, proses ini kemudian ada orang-orang yang diculik, yang pejuang-pejuang Gapri itu diculik oleh laskar guerilla tadi. Kedua memang karena MT Rahmat itu kan beliau dikenal dengan pasukan Gapri yang di wilayah Polman, Campalagian, Kepulauan Ali. Nah MT Rahmat ini kan awalnya beliau yang menghadap ke Karmusakar dengan Sunusi Tande. Tetapi MT Rahmat setelah proses menghadap dan ternyata di lapangan dia tidak cocok dengan komunitas perjuangan DITI itu, dia kembali ke kesatuan. Nah, dari pada saat kembali ke kesatuan itu kan orang-orang yang di Gapri ini yang pernah ikut dengan MT Rahmat itu ini kan tidak serta-merta bisa ditarik. Karena ada memang yang diculik, ada yang dipaksa untuk berada. Gampang lah ya. Tidak gampang. Jadi MT Rahmat ini kembali ke kesatuan ya sehingga kemudian orang terlanjur pembacanya ini Gapri ini terlibat dalam proses. Padahal kalau dia dicoba dipisah-pisahkan itu momentum-momentumnya, tentu peristiwa 710, Gapri, DITI, ini kan hal yang bisa dipisahkan sesungguhnya. Karena fase 710 itu kan tidak bersamaan yang pasca kemerdekaan itu, tapi malah beberapa tahun sebelumnya. Ini juga Kadi perlu dipahami bahwa Gapri ini kan pada saat penyerahan kedaulatan tahun 50-an itu kan mereka yang tidak bisa baca tulis. Di Makassar itu kan ribuan pejuang ini. Sehingga kemudian kan salah satu motif yang membuat Karmusakar
memberontak itu. Iya. Itu kan karena memberontak atau perlawanan gitu ya. Ya. Istilah perlawanan atau pemberontak saya tidak bisa pisahkan ini karena mereka memberontak ini karena dia tidak setuju dengan kebijakan Kawilarang pada waktu itu bahwa yang bisa diakomodir menjadi tentara resmi itu hanya yang bisa baca tulis. Nah, sementara ada ribuan pejuang di Mandar ini yang memang sejak lahir itu sudah masa pergolakan. Sampai besar itu dia memang hidup dari proses perlawanan karena bapaknya pejuang. Dia tidak kompromi dengan namanya penjajahan. Bagaimana mungkin orang bisa sekolah di masa itu ya? Nah, kita lihat bahwa tahun-tahun 45 itu tadi anak-anak muda yang paling getol berjuang itu kan umur 20-an tahun. Bukan umur-umur yang 30-an. Katakanlah Abdul Wahab Anas itu. Kanjuha dan termasuk yang kalau di Majene itu kan pemuda-pemuda yang majoling. Ini Banggai memang anak majoli-jolina Tomandar Balanipa ya. Memang betul-betul saya akui bahwa mereka majoling. Termasuk kita kenal Majidon. Majidon itu adalah pengganyangan kapal Belanda itu. Itu bendera Belanda itu kan dia 3 warna. Merah, putih, biru. Nah, ini Majidon ini adalah dengan teman-temannya itu yang pada saat itu umurnya 19-20-an itu. Pada tahun 45 itu dia menurunkan bendera dan birunya ini dirobek. Lalu kemudian kayak peristiwa Yamato di Surabaya gitu. Jawa, betul. Tapi itu peristiwanya di laut. Peristiwa di laut, tapi ini bendera ini kan dibawa. Kapal BO Belanda itu dilari. Kemudian benderanya ini dikibarkan di Majene, di pusat pertokoan itu. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian dari buku ini sesungguhnya kan ini buku Maimunah masih proses. Jadi akan ada serinya itu Maimunah ini di samping biografinya. Kalau ini bisa dianggap biografi. Tetapi yang memoir itu. Memoir itu kita akan munculkan juga diikutkan tokoh-tokoh yang ikut dalam proses itu mungkin bab akhir sehingga membaca Maimunah itu juga membaca tokoh-tokoh lain yang ikut berjuang. Karena Maimunah ini kan ya namanya pimpinan selalu memang yang jadi. Tetapi orang-orang yang berada di depan. Maimunah, Andi Depu, Amanah Wewang ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada orang-orang yang ikut berjuang. Ada ratusan orang di belakang. Ada ratusan. Nah, ini ratusan ini kan mesti ya biar 10 orang lah yang bisa kita lacak dulu, tapi prosesnya agak lama kalau mau mencari yang ratusan itu. Tetapi paling tidak ada upaya, ada niat kita untuk ikut mencari jejak-jejak beliau karena tidak menutup kemungkinan. Karena dari 2 tahun terakhir ini saya banyak menemukan termasuk di Pasangkayu. Saya temu tahun lalu itu ada toko-toko yang dari Gapri. Itu saya ada data-data yang mereka miliki. Termasuk dari Mamuju. Dan Gapri kan ini ada cabangnya di ada bahkan di Makassar apa semua. Termasuk Kris Muda ini kan ada. Ada di Sulsel pada waktu itu. Jadi Gapri ini memang tidak terlalu terekspos. Tapi kalau dalam catatan Belanda itu ada dokumentasi ya gitu. Oh iya, luar biasa memang. Kalau selain 3 tokoh utama ini ya, taruhlah dia tokoh utama karena kita sudah tampilkan ke publik secara literat begini kan, bisa dibaca dan sebagainya. Kira-kira siapa tokoh-tokoh lagi? Lagi yang kira-kira setara dengan mereka ini? Tokoh-tokoh lain itu misalnya kalau kita membincang Maimunah, tokoh-tokoh yang ikut itu termasuk Andi Tondra, Abdul Wahab Anas. Kemudian kalau di Balanipa itu ada Abdul Ghani Saleh. Abdul Ghani Saleh ini orang Kandemeng, tapi dia banyak bergaul dengan pemuda-pemuda Bajene. Banyak membuat diskusi-diskusi tentang semangat merdeka. Nah, ini Abdul Ghani Saleh ini pada tahun 50-an ke atas itu beliau tinggalkan Mandar ke Jakarta. Nah, sosok inilah kemudian pada saat Pak Tundru jadi anggota DPR RI itu Pak Tundru termasuk Sni Jamaluddin itu tinggal di rumahnya. Riri Amin Daud juga tinggal di situ, Abdul Ghani Saleh ini. Nah, dari keberadaan Husni dan Riri Amin Daud ini itu lahir satu media di Jakarta. Media di Jakarta yang didirikan oleh orang Mandar. Nah, itu ada media yang luar biasa.
Ya, kalau nggak salah dari Pak Nurdin Hamba itu apa dia ke Jakarta apa ya istilahnya? Jakarta Post. Jakarta Post ya. Kalau dari Pak Nurdin Hamba. Iya. Tapi setelah saya baca dokumennya itu ternyata bukan Jakarta Post. Saya agak lupa tapi nanti ada media lain namanya. Ini tempat belajarnya Pak Husni Jamaluddin yang sastrawan dan wartawan besar itu ya. Termasuk prosesnya di situ. Itu ya di situ di rumah Abdul Ghani Saleh itu dia mengasah kewartawanannya itu dari media yang pada tahun 55 itu kayak. Jadi kalau Abdul Ghani Saleh. Iya. Jadi mereka memang ini juga literat sejati, tokoh literat yang kemudian dalam proses fase-fase selanjutnya itu. Jadi, kan saudara Munir ini atau Bung Munir ini ingin mengatakan bahwa kampanye literasi itu sebenarnya sudah dulu. Iya. Tapi dulu ada ya. Kalau kita ini kan saya tidak tahu apa istilahnya, apakah dianggap bahwa kita ini gerbong terakhir. Sesungguhnya sejak 50-an itu kan persoalan literasi justru kita harus malu sama orang-orang tua kita, pendahulu kita ini. Tidak ada apa-apanya kita ini. Saya dengan 3 buku ini masih nol ini Kadi kalau dibandingkan dengan sosok-sosok Husni, Riri Amin Daud. Kemudian kalau mau lihat hasil literasi yang dimiliki orang-orang tua kita di tengah keterbatasan dan dunia yang mereka revolusi lah gitu ya pokoknya. Tapi mereka masih mampu mengabadikan, menyimpan dokumen-dokumen, bahkan menulis kejadian-kejadian. Itu bisa kita lihat arsip yang ada di Balai itu ada arsip Andi Depu, arsip Riri Amin Daud, ada yang dari Majene juga Abdurrahman Tamma itu kalau dipikir seandainya tidak ada gerak orang yang menulis waktu itu. Apa yang mau kita tulis hari ini? Jadi saya ini menulis menyalin saja apa yang disimpan oleh Andi Depu di Balai. Arsip-arsip itu yang kemudian saya ramu menjadi lembaran, kan ribuan halaman itu Kadi kalau mau di. Tetapi ini kan hitungannya mereka punya catatan harian. Ada catatan harian. Jadi para pemirsa dan Adi yang saya cintai bahwa fungsi catatan harian atau diari itu penting sekali. Iya. Ya. Mungkin hari ini kita anggap itu biasa-biasa saja. Cuma kan orang sekarang membuat catatan hariannya di Facebook. Iya betul. Ya, dia tidak tulis yang baik dalam sebuah ya. Jadi ini juga teman-teman misalnya pendidik di sekolah ini perlu kan atau di kampus ini perlu tetap dibudayakan tentang menulis catatan, karena seperti kita mempelajari mereka yang tokoh-tokoh besar ini yang kemudian hidup dari catatan-catatan itu. Ya. Nah, kira-kira apa motivasinya untuk adik-adik? Kalau saya selanjutnya di Sulawesi Barat, era digital ini saya pikir wajar-wajar lah kalau misalnya menggunakan media sosial untuk menulis. Tapi saya awal-awal juga begitu Kadi. Jadi saya setiap hari itu menulis di Facebook, entah di grup. Lalu kemudian 1 tahun itu saya 1 tahun di Kandemeng setelah posting-posting itu catatan, saya edit kembali karena dia kan kembali 1 tahun yang lalu. Nah di situ saya tangkap, saya kopas, lalu kirim ke Radar. Jadi tahun 2016 itu kayak tiap hari saya menulis baik di Opini atau di Netizen Report itu, saya selalu mengisi di situ beberapa kejadian yang ada di Mandar, sejarah-sejarah penting itu yang saya jejaki itu saya kirim ke Radar. Jadi saya pikir ini memang kalau misalnya hari ini guru, dosen dan lain sebagainya, bahkan mahasiswa ini penting, jangan remehkan itu Facebook. Jadi setiap hari memang harus memposting, tetapi yang diposting ya hal-hal yang memang bisa dikembangkan ke depannya. Catatan penting ya. Bukan jadi kalau bukan keluh kesah. Iya, jangan yang hentikanlah itu yang OTW kampus lagi makan bakso apa sakit gigi apa lagi sakit gigi apa. Jadi saya pikir memang harus catatan yang jadi diari sesungguhnya yang sifatnya konvensional itu harus lebih kontemporer. Misalnya di media sosial yang harus lebih bagus ya. Karena jadi, itu tempat kita menyimpan catatan juga sesungguhnya. Dan itu saya lakukan itu beberapa tahun Kak Adi. Jadi ternyata postingan saya yang 3 sampai 4 tahun itu yang kemudian saya kumpul untuk saya lengkapi. Apa istilahnya diedit gitu ya? Saya edit. Setelah tahun 2020 itu saya puasa. Saya puasa medsos, tinggalkan media sosial di Facebook. Jadi saya tidak pernah lagi menulis, tetapi saya fokus untuk merampungkan tulisan-tulisan yang saya edit tadi di Facebook. Karena memang hal-hal yang misalnya saya tulis secara pribadi di laptop rusak, hilang. Kalau di Facebook tidak.
Iya. Jadi makanya itu tahun-tahun 2000. Kecuali kalau Facebook bubar gitu. Ya, kalau bubar ya saya minta ampun. Tapi Facebook lah yang menolong saya karena 1 tahun postingan itu kembali semua. Yang kemudian dokumen-dokumen atau catatan yang saya sudah hilang beberapa bulan itu karena laptop saya juga kan pas-pasan, artinya laptop yang sebenarnya tidak representatif untuk saya gunakan menulis, tapi mau diapa? Iya. Tapi itu lebih mending ya. Daripada tidak menulis. Jadi saya pikir tidak harus menunggu fasilitas semua lengkap tadi untuk kita mulai, tapi tulislah. Jadi, kalau memang Facebook kata kuncinya itu tulis saja. Ya tulis apa saja. Yang ditemukan, apa yang didengar, apa yang kita inginkan, malah itu saya sering kan awal-awal saya sering diberikan motivasi termasuk Kak Adi itu ya kalau menulis 1 halaman per hari dalam 1 tahun kan 365 halaman. Satu buku. Ini kan 302 halaman. 340 ini. Oh ya. 302 atau 40? 340. Oh ya. Dengan pengantarnya apa sudah. Jadi teman-teman muda sekalian, sahabat dengan Adi ya, di mana saja Anda berada, bahwa proses kreatif dalam penulisan buku itu memang membutuhkan ketelatenan. Iya, betul. Itu yang penting. Kesabaran. Dan inilah yang dibuktikan oleh Bung Munir ya, yang menulis buku cukup tebal semua ini dan memperkaya kita. Ya, jadi apa kira-kira tipsnya bagi penulis pemuda? Oh iya. Kalau saya, ya tentu saya harus berbagi apa yang saya lakukan sehingga proses 3 buku ini lahir. Yang pertama itu tadi, manfaatkan media sosial. Jangan menunggu harus ada HP baru, apa saja. Kalau memang hanya kertas selembar yang ada, kertas selembar, tapi memang harus dipelihara ini catatan. Dikumpul, jangan berserakan. Jadi saya begitu kan, kadang saya dalam kondisi ekonomi lagi sekarat itu, saya kan biasa jual HP untuk beli rokok, tidak rokok, untuk operasional apa semua. Ya ini tidak bisa saya pungkiri, saya beberapa kali harus menjual HP untuk ongkos ke Mamuju, ongkos ke bibliotek. Ini kan tidak ada anggaran untuk anggaran penulisan anggaran riset sendiri. Tidak ada yang saya ambil dari APBD untuk ini. Hanya kemudian setelah jadi, memang ada kayak di Depu ini ada di pengadaan buku difasilitasi oleh pemerintah. Ya. Saya pikir memang pemerintah punya kewajiban lah ya, karena siapa lagi yang akan melakukan diseminasi karya seperti ini kalau bukan pemerintah ya. Jadi cukuplah para penulis-penulis lokal itu yang berjuang dalam riset dan sebagainya sehingga kemudian dia difasilitasi. Jadi saya memang setiap toko itu saya selalu memburu profilnya. Gitu siapapun itu, mulai dari pejuang-pejuang, bahkan Kak Adi sendiri kalau dalam catatan saya itu ada profil kita. Jadi saya kadang kalau tidak wawancara dengan toko itu, saya memburu, kalau misalnya dia penulis kan dia selalu ada biografi penulis. Itu saya kumpul. Begitu ketemu saya tambah-tambah. Nah kayak begini sebenarnya. Jadi dalam buku saya Jejak-Jejak Mandar 2017 itu sebenarnya itu menjadi buku besar saya yang 1000 halaman itu terbit di Majene. Itu sebenarnya buku besar saya, bahwa akan ada sosok tahun depan misalnya saya tarik jadi buku lagi. Termasuk Tokape itu ya terlepas dari apakah sudah ada yang menulis atau tidak, terlepas dari apakah diusul pahlawan atau tidak. Tapi saya harus menulis. Tema yang sama, sosok yang sama itu tidak apa-apa ditulis berulang sepanjang ada hal-hal baru yang bisa kita temukan termasuk sendiri. Beberapa yang saya garap ini sekarang, orang Mandar di luar Mandar itu, ya saya harus kumpulkan dulu. Kalau misalnya ada rezeki, saya keliling lagi di wilayah Nusantara yang di mana ada orang-orang Mandar di situ. Karena yang saya belum kunjungi, yang saya telusuri ini kan sisa Pulau Kalimantan dengan Papua, Sumatera itu ya udah lah ya. Jadi menjadi penulis itu memang tidak sekedar minat ya, bakat ya. Tapi setelah kita bisa menjalani rutinitas sebagai penulis, maka hal lain yang diperlukan adalah kesediaan kita untuk mewakafkan waktu atau meluangkan waktu untuk kemana-mana, dan itu mesti dimiliki oleh siapapun yang ingin menjadi penulis. Ya dari situ, karena saya mau jalan misalnya tidak ada operasional, tidak ada bensin, misalnya saya mau ke Mateng, ya saya harus jual apa yang saya bisa jual. Ya
alhamdulillah kan saya bisa kembali beli HP misalnya. Kalau selesai lagi. Adalah rezeki nawaitu kita itu. Dan orang yang belajar itu selalu dapat rezeki. Iya, betul itu. Ya. Jadi kita yakin saja itu dan itu janji Allah itu. Ya, itu insya Allah. Dan apa yang menarik bagi Deng Adi ini adalah bahwa tidak mudah menulis, tidak mudah menerbitkan buku. Betul. Ya, dan kita berharap bahwa dari Mandar ini, dari Sulawesi Barat ini akan lebih banyak penulis yang lahir. Insya Allah. Ya. Nah, kira-kira prospek perbukuan di Sulawesi Barat ini atau di Mandar ini gimana? Kalau saya melihatnya itu, saya pikir yang pertama mesti terlibat secara langsung, secara jelas dan terukur itu tentu pemerintah. Terus terang ini tadi kalau untuk riset-riset seperti ini, kebijakan belum memihak ke kita, tanda kutip ini ya. Sehingga kemudian ke depan ini kalau bisa pemerintah secara jelas, artinya jelas apa yang ada ruang yang diberikan. Ya betul. Karena tidak semua orang misalnya mau menulis, tidak semua punya keinginan dan untuk ikut merogoh koceknya. Kalau misalnya ada anggaran riset, ada anggaran menulis, siapapun mau. Tapi ini kalau misalnya tidak ada upaya begitu, tidak ada program begitu, ya saya pikir mungkin tidak akan menulis. Nah ini memang harus ada nawaitu. Kan memang ada dua model itu. Iya. Ada penulis yang bergerak kalau ada anggarannya, dan ada memang yang dia bergerak tanpa anggaran sekalipun. Kalau contoh ini kan. Ya, kalau saya tidak ada anggaran, tetap tulis jalan. dulu. Tetap jalan. Saya begitu sebagai artinya penggiat literasi itu kan anda usahlah beli gantungan kunci untuk dibagi cukup buku kok jalan bawa buku. Jadi sehingga kemudian dari penjualan itu ya sebenarnya untungnya itu ada di buku. Kayak ini kan tidak harus saya orientasi jual. Saya kalau ke Mamuju, ke Mateng kemarin ini kan sudah berapa yang saya bagi karena itu saya harus tinggalkan jejak di situ. Jadi kalau ketemu misalnya di Mateng ada Maimunah, berarti saya pernah ada di situ. Setidaknya saya pernah ketemu dengan orang yang pemilik ini kan tidak ada. Gitu deh. Tidak ada buku tidak ada di toko gitu. Ya di toko ini. Tidak ada di toko supermarket gitu ya. Jadi kalau dia punya di Depo, punya Manawewang, pasti orang itu pernah ketemu dengan saya atau pernah saya kunjungi mereka. Nah, jadi teman-teman dengan di podcast yang saya hormati, sudah cukup panjang kita berdiskusi mengenai proses kreatif ini dan mudah-mudahan Anda juga yang memiliki minat untuk menulis itu makin tercerahkan ya, dan semangat karena Bung Munir ini atau Saudara Munir ini ada sokongan anggaran atau tidak, dia tetap jalan saja. Dan itulah saya pikir itulah penulis sejati yang bergerak dengan niatnya untuk menghadirkan bacaan yang bagus dan mungkin belum pernah dibaca orang sebelumnya. Mungkin ada closing ya untuk pertemuan. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau generasi kita hari ini tidak gemar membaca atau setidaknya punya minat lah untuk menulis, ya saya pikir ini nol ini konsep amandaran kita. Jadi membaca dan menulis ini kuncinya. Karena dari sinilah kemudian kita bisa mengenali, memahami apa dan bagaimana itu mandar. Jadi saya pikir jangan ngaku mandar kalau tidak banyak membaca dan tidak minat untuk menulis. Saya kira, kan memang sudah ada kearifannya bahwa Tumamia Gambana, itu Tumanarang Mangaji kan, nah, itu kan konsep di situ bisa dijadikan dasar bahwa pembelajaran itu memang dari dulu sudah didorong gitu kan. Jadi menulis saja belum tentu Anda bisa menjadi orang mandar sejati. Nah, hari ini kan nilai-nilai kemandaran kita ini makin tergerus. Sehingga jangan heran kalau misalnya Balele mengatakan bahwa budayawan itu bukan satu-satunya orang yang berbudaya. Ini kalimat yang mesti dikaji ulang, dielaborasi lebih kuat lagi karena ya seperti inilah kondisi kita hari ini. Tetapi saya yakin bahwa ke depan ini mau berbicara Sulawesi Barat, mau berbicara Mandar ini ya insya Allah dengan nawaitu kita menggerakkan kegiatan literasi, mengkampanyekan buku ya saya pikir itu kuncinya. Itu bagian dari upaya kita ya. Iya, betul itu. Nah,
Ya, saya kira cukup ya pembicaraan saya dengan Bung Munir, dan tentu tidak akan habis ini kalau kita membincang buku ya, karena sebenarnya karya-karyanya yang lain itu masih banyak dibanding ini. Ya, ini hanya saya hanya tertarik saja ini dengan 3 ini karena ini semua tokoh lokal pejuang kita yang salah satu diantaranya sudah menjadi pahlawan nasional. Kalau karya-karya yang lainnya itu masih banyak, termasuk Jajah Mandar dan buku-buku yang lain ya, itu sudah banyak. Nah, saya pikir cukup sekian, dan kita berterima kasih kepada Bung Munir yang bersedia membagi pengalamannya, pengetahuannya di forum dengan di podcast ini. Terima kasih atas atensi Anda semua dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali lagi. Tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.